Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teknologi bahan, Bapak Dedi Asmaroni STMT. Yang kami hormati teman-teman yang telah sudi berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Sang Ilahi Dzil Jalali wal Ikram yang telah menurunkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 akan membahas tentang setpil, di mana nanti kita tidak akan membahas tentang pengertian setpil saja, melainkan suatu yang ada beberapa yang akan kami bahas, diantaranya yaitu sejarah setpil, jenis-jenis setpil, dan lain sebagainya. Kami mulai dari pengertian setpil. Apa sih setpil tersebut? Setpil adalah material konstruksi yang berbentuk lembaran yang ditanamkan di tanah secara vertikal untuk menahan tanah agar tidak terjadi longsor. Proses pemasangan setpil dikenal dengan setpiling. Dengan setpiling, kedua sisi setpil dirancang sedemikian rupa agar dapat saling mengunci antara setpil yang satu dengan setpil yang lain. Setpil biasanya digunakan sebagai dinding penahan tanah, penahan tebing galian, reklamasi tanah, struktur bawah tanah, perlindungan tepi sungai, bendungan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, terdapat cara lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Hanya saja, setpil banyak dipilih karena pemasangannya yang mudah dan biaya pelaksanaan yang relatif murah. Selanjutnya, latar belakang atau sejarah setpil. Bagaimana sih sejarah terciptanya setpil? Bagaimana sih latar belakangnya? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut referensi yang kami dapat, sejarah dari pembuatan setpil tentu saja tidak lepas dari cikal bakal atau awal pembuatan beton. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beton adalah sebuah material campuran yang terdiri daripada pecahan, kerikil, pasir, dan zat pengikat, yaitu semen. Sejatinya, penggunaan beton dan beragam vulkanik lainnya telah bermula pada masa kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Para ilmuwan memprediksi bahwa penggunaan beton bertulang telah masif diterapkan semenjak awal abad ke-19. Kemudian berkembang di tahun 1801 sebuah tulisan berjudul Prinsip-prinsip Konstruksi yang meninjau terhadap kelemahan bahan beton terhadap daya tariknya diterbitkan oleh F. Coynet, kemudian dilanjutkan oleh J. L. Lambert yang pertama kalinya mendesain sebuah kapal kecil berbahan semen pada tahun 1850. Kapal kecil tersebut nantinya akan dipamerkan pada sebuah pameran dunia di 5 tahun berikutnya. Beton mengalami perkembangan selanjutnya, yakni seorang ahli taman dari Prancis bernama J. Monnier berhasil mematenkan rangka metal yang mana saat ini berfungsi sebagai tulangan beton. Usut punya usut, penggunaan dari rangka tersebut adalah untuk mengatasi daya tarik pada area tamannya. Berlanjut lagi pada tahun 1886, di tanah air sendiri, LPMB, Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, dari lembaga tersebut terbitlah sejumlah peraturan standar beton yang secara umum mengadopsi regulasi internasional berdasarkan kondisi material-material bangunan di Indonesia. Hingga akhirnya terbentuklah beragam varian beton yang saat ini banyak dijual di pasaran, mulai dari beton precast atau pracetak udit, pagar panel pipa beton, tiang pancang, setpil, dan beragam produk-produk lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Maulana, NIM 2021510006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Fuadi. Jenis-jenis sheet pile. Berdasarkan kekuatan pondasi, sheet pile dibagi menjadi 4. Yang pertama, sheet pile cantilever. Sheet pile cantilever merupakan sheet pile yang dalam menahan beban lateral mengandalkan kekuatan struktur tanah di depan dinding. Defleksi lateral yang terjadi relatif besar dan hanya cocok untuk menahan tanah dalam kedalaman sedang. 2. Sheet pile diangker. Sheet pile diangker merupakan penjangkaran tanah yang dikenal dengan nama alluvial anchor atau ground anchor. Telah dikembangkan di Eropa sekitar 20 tahun yang lalu. Sheet pile diangker cocok untuk menahan galian yang dalam, tetapi masih bergantung pada kondisi tanah. Menahan beban horizontal yang ada dengan mengandalkan tahanan tanah pada bagian sheet pile yang terpancang dalam tanah, dengan dibantu oleh anker yang dipasang pada bagian atasnya. 3. Sheet pile dengan landasan. Sheet pile dengan landasan menahan tekanan tanah horizontal dengan tiang-tiang yang bekerja dan dibuat landasan untuk meletakkan bangunan tertentu. 4. Sheet pile bendungan elak selular. Sheet pile bendungan elak selular merupakan sheet pile yang berbentuk sel-sel yang diisi dengan pasir. Sheet pile jenis ini mampu menahan tekanan tanah dengan mengandalkan beratnya sendiri. Sedangkan jenis-jenis sheet pile berdasarkan bahan material dibagi menjadi 3. Yang pertama, sheet pile beton. Sheet pile beton ini biasanya digunakan atau diaplikasikan untuk sebuah bangunan yang memiliki kekuatan tinggi serta kualitas yang tinggi. Yang kedua, sheet pile kayu. Sheet pile kayu berfungsi sebagai penahan tanah yang tidak begitu tinggi. Hal ini disebabkan karena material kayu tidak akan sanggup dalam menahan beban tanah maupun kerikil yang berlebihan. Yang terakhir atau yang ketiga, sheet pile baja. Sheet pile baja sangat direkomendasikan untuk bangunan yang sementara maupun permanen. Pemasangan sheet pile ini juga bisa menjadi salah satu material penting dalam pencegahan banjir akibat luapan air sungai. Selain itu, fungsinya yang tak kalah penting adalah menahan kelongsoran lereng. Contoh gambar sheet pile beton. Contoh gambar sheet pile kayu. Contoh gambar sheet pile baja. Kelebihan penggunaan sheet pile. Dinding sheet pile dari beton bertulang banyak digunakan di daerah perkotaan karena memiliki kelebihan tidak mudah rusak. Selain itu, kelebihan dari sheet pile untuk konstruksi penahan tanah adalah memiliki berat yang lebih ringan karena didesain dengan dimensi yang cukup tipis. Cocok digunakan untuk timbunan tanah dengan ketinggian sedang, yaitu antara 2-10 meter. Dinding sheet pile mudah digunakan pada lahan yang terbatas karena mutu konstruksi yang seragam. Lebih terjamin daripada konstruksi manual karena menggunakan konstruksi prefabricated atau dicetak lebih dahulu atau bisa disebut beton precast. Penggunaan atau pemasangannya tidak diperlukan pengeringan air atau dewatering. Cara atau proses pemasangan sheet pile. Yang pertama adalah menentukan sebuah titik pancang, pemasangan angkur, pemasangan guide beam, pengangkatan tiang pancang sheet pile, proses pemancangan sheet pile, pelepasan guide beam, pengukuran kembali posisi sheet pile, pemukulan kembali sheet pile, pemasangan well steel CNP dan tape rod, dan yang terakhir adalah pemotongan sisa pancang sheet pile. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.